Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar teorema apit bersama saya, Dian Maharani. Ya, teorema apitnya teorema yang ada di limit fungsi ya, di analisis real. Kali ini saya menggunakan tema burger nih. Udah mulai lapar belum nih? Udah sarapan? Makan siang? Atau makan malam? Atau jangan-jangan kalian puasa? Kita belajar lagi ya. Kita belajar ya nggak tentang burgernya sih, tapi tentang teorema apitnya. Sebelumnya saya mau memperingatkan dulu sesuai ayat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Ya bani adama khulu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di sini Allah memperingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan, termasuk berlebih-lebihan makan burger. Ya, karena lama-lama juga enak juga sih. Terkait dengan itu, tidak boleh berlebih-lebihan artinya harus ada batasannya. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai titik kumpul atau cluster point, maka F dikatakan terbatas pada persekitaran titik kumpul tersebut, yaitu C tadi ya, sebelumnya kita ngomongin C. Maka F itu disebut terbatas pada persekitaran C jika terdapat suatu persekitaran C, yaitu ini tadi V delta C, persekitaran C, dan suatu konstanta M, kita bisa menemukan suatu konstanta sehingga nilai mutlak dari fx atau nilai dari fx itu terbatas pada M untuk semua x yang berada di persekitaran ini, yang berada dalam sini sekaligus dalam A, domainnya F. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi semisal saya membuat grafik. Ini adalah grafik dari F. Terus di sini adalah C-nya. Saya ambil di sini. Sekian adalah deltanya. Sekian pula deltanya. Maka ini saya tarik dulu. Ini adalah fx-nya. Terus di sini ada ini ya, terkait limit tadi. Nah, ini M-nya adalah, kita ambil saja ini, batas atasnya ini. Ini kan terbatas, ini M-nya, ambil aja ini. Sehingga nanti ternyata nilai fx itu akan kurang, nilai mutlaknya pasti akan kurang dari M. Dengan kata lain, nilai fungsinya itu ada di antara, ini kan, di antara M dengan minus M, sampai ke bawah tuh. Sampai nanti ke bawah itu minus M. Kayak gitu. Kan fx-nya mentok ada di situ. Atau kalau misalkan grafik fungsinya misalkan seperti ini, kayak gini, lalu saya ambil C-nya di sini, deltanya sekian misalkan, maka nanti kan grafik fungsinya mentok ada di sini kan, paling tinggi di sini, dan di sini. Ini kan. Nah, pilih M-nya itu. M-nya itu adalah maksimum nilai paling dekat antara paling jauh nilai paling jauh. Nilai paling jauh antara ini dengan yang ini. Misalkan ini A sama B gitu ya. Ini fx-nya. Pilih M-nya itu adalah nilai maksimum dari A min fx. Dari A dengan, karena B-nya di bawah ya, B-nya negatif kan tadi. A-nya itu adalah jaraknya. Nah, itu jaraknya, maka pilih M itu adalah maksimum antara fx ditambah A dengan fx dikurangi B. Tapi yang dimutlakkan. Mutlakkan kenapa? Biar nilainya positif gitu. Nah, pilih M-nya seperti itu. Kalau misalkan
dalam kehidupan sehari-hari yang namanya terbatas pada lingkungan ya itu tadi sih, seperti makan burger ini tadi. Jadi dalam sehari kalian boleh makan maksimal berapa nih? Misalkan hari pertama kalian boleh makan itu 2 burger, besoknya boleh makan 3 burger, besoknya lagi cuman boleh 5 burger, besoknya lagi 4 burger. Pokoknya berada di antara 0 sampai 5 misalkan gitu ya. Nah, pilih M-nya itu ya 5 tadi, yang paling besar itu gitu. Sekarang ada teorema yang menyatakan bahwa jika A merupakan himpunan bilangan real dan F itu ada di domainnya dari suatu F. Bentar. Oh iya, inti dari teorema ini cuma menyatakan bahwa kalau F itu punya titik limit di C, maka F itu pasti akan terbatas di suatu persekitaran C. Jadi kalau misalkan tadi F-nya itu, ini ya, limit F itu sama dengan 3 misalkan, untuk X-nya dari 1, ini, titik ini, maka nanti di sekitarannya sini, pasti nilai fungsinya itu akan terbatas juga gitu loh. Terbatas di sekitaran sini, nggak tahu dari mana nanti. Pasti terbatas gitu. Pembuktiannya gini, karena fx tadi punya limit di L, maka kita dapat memilih delta epsilon. Kalau misalkan saya pilih epsilonnya 1, maka akan ada delta sehingga berlaku demikian. Kenapa saya pilih 1? Ini sih gampangnya aja gitu. Tujuannya nanti untuk mencari batasnya berapa gitu. Jadi, ntar kalau misalkan epsilonnya diganti cuma epsilon aja juga nggak apa-apa sih. Nanti di sini diganti epsilon. Ini tanpa mengurangi keumuman ya. Terus tadi ini kan artinya ini ya, X berada di A, tapi X-nya berbeda dengan C. Dengan kata lain, X-nya berada dalam persekitaran C, dalam V delta C. Sementara ini berarti demikian. Pakai kesamaan segitiga aja. Nah, kalau C-nya sekarang tidak ada di A, maka kita dapat memilih M-nya itu adalah L plus 1. Kenapa demikian? Ya, biar nanti ini fx-nya lebih kurang dari L plus 1. Tapi kalau C-nya ada di A, maka kita perlu, kalau C-nya ada di A, berarti kan nanti fx-nya sama dengan fc dong. Kalau beda nanti itu, nggak jadi fungsinya, nggak jadi titik limitnya bakal berbeda dong. Dengan demikian, pilih saja M-nya itu adalah maksimum dari FC dengan L plus 1, nilai mutlak L plus 1. Sehingga berlaku demikian. Oke, ada beberapa operasi limit pada fungsi mirip dengan operasi limit pada barisan, yaitu ada penjumlahan, ini, pengurangannya seperti ini, perkaliannya seperti ini, perkalian dengan skalarnya seperti ini, dan pembagiannya seperti ini. Dengan syarat tadi, limit fx-nya tadi misalkan saya misalkan K, limit gx-nya L, limit hx-nya M, dan itu tidak sama dengan 0. B-nya skalar. Ada teorema lain, ya ini mulai kita bahas mengenai teorema Apitnya ya. Jadi semisal fx-nya ada di antara A dan B, maka nanti limit fx-nya pasti juga di antara A dan B. Pembuktiannya bisa Anda baca sendiri, tapi ilustrasinya adalah gini. Misalkan fx-nya itu adalah tomatnya ini. Ini tomat. Nah, tomat ini kan berada di antara roti atas dan roti bawah nih. Dengan demikian, kalau misalkan saya pilih titik C-nya ada di sini, misalkan ya, di tengah-tengahnya keju ini, tengah-tengahnya roti, maka nanti misalkan C-nya saya ambil di sini, di tengah-tengah jari ini. Di tengah-tengah jari ini adalah C-nya. Maka nanti fx-nya, letak tomatnya pasti juga tetap ada di antara roti atas sama roti bawah. Nah, kalau misalkan ketinggiannya dari tanah itu, ketinggian roti atas dan roti bawah ini dari tanah adalah 1 meter, maka ketinggian tomatnya pasti juga 1 meter dong dari tanah.
Kayak gitu. Titik ini ya, di titik ini. Itu sih intinya. Hal yang serupa dengan teorema Apit. Bedanya kalau teorema ini tadi kita ngomongin titik. Jadi titik ini dan titik ini. Titik roti dan titik roti. Maka kalau teorema Apit dia ngomongin fungsi. Jadi fungsi ini dan fungsi ini. Jadi kalau misalkan sepanjang tomat ini semuanya ada di antara roti atas sama roti bawah, maka nanti di ketinggian tertentu kalau ketinggian roti atas sama roti bawah ini sama, maka limitnya limit yang tengah pun ya limitnya juga berada di ketinggian yang sama gitu. Itu tuh bedanya ini sama ini apa dong? Ini bedanya. Jadi, bentar, bukan itu. Ya udah, ini aja deh. Jadi kalau misalkan ini di titik sini ya, misalkan di titik C. Nah, ini fx-nya, ini misalkan ini f, ini g, ini fungsi g, ini fungsi h. Nah, di titik C nih, ketinggiannya itu berada di antara ini A sama B, misalkan gitu ya, A sama B. Dan ternyata kalau misalkan A sama B-nya semakin dekat, bahkan sama, A sama B-nya itu ternyata sama, AB-nya nempel-nempel terus, ini kan A-nya di sini nih, B-nya di sini. Sekarang kalau A-nya dipersempit sini sampai sini, dan ternyata A-nya sama dengan B, nanti limit fungsi yang di C ini juga pasti akan sama dengan ini, A sama B. Nah, kalau yang di teorema Apit tadi, yaitu ini. Kita tahu G ini pasti berada di sepanjang G pasti berada di antara F dengan G. Nah, kalau misalkan pada letak tertentu di titik A, ketinggian F itu nilai limitnya adalah ini, L, dan limit H-nya juga L, maka limit G-nya juga pasti L juga. Seperti ini tadi ya, roti burger tadi. Atau kenapa saya bilang burger tadi? Kenapa saya sambungin ke burger? Karena nama lain dari teorema Apit ini selain squeeze theorem, Anda bisa melihat di buku. Nah, nama lainnya adalah sandwich theorem. Sandwich, ya sama, sandwich seperti sandwich roti gitu. Kenapa disebut sandwich ya? Karena tadi sandwich kan isinya ya sayur, daging, dan kawan-kawan yang diapit oleh dua roti. Ini ada teorema berikutnya, teorema 4. Intinya adalah kalau tadi ini ada di antara dua fungsi ya, maka yang ini cukup ngomongin dia lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi kalau misalkan limitnya itu positif, maka fx-nya ini pasti akan positif untuk semua x yang ada di sekitaran C. Kalau fx-nya limitnya negatif, maka untuk semua x yang ada di sekitaran C, pasti nilainya juga negatif. Tapi persekitarannya itu yang gimana sih? Persekitarannya tertentu ya, terdapat delta, berarti persekitarannya tertentu. Buktinya ini. Jadi tanpa mengurangi keumuman, saya membuktikan yang lebih dari saja, yang positif. Kita pilih epsilonnya setengah L. Ya, ini sih setengah L sih, cuman ini ya, karena tadi limitnya positif. Kalau limit kan berarti kita bisa ngambil sembarang epsilon kan. Saya ambil aja epsilonnya setengah L. Kalau misalkan berdasarkan definisi, maka nanti ada delta sehingga berlaku demikian. Kenapa saya pilih setengah L itu sebenarnya karena ini loh. Nanti mau saya ambil seperti ini, 3/2L. Nanti kalau misalkan mau diambil 2L pun juga nggak apa-apa sih. Nanti hasilnya juga nggak beda-beda jauh, tapi dengan perhitungannya dihitung lagi ya. Dari sini, berarti ini X-nya ada di A, tapi juga ada di persekitaran C. Nah, dari sini, saya gunakan definisi nilai mutlak aja, berlaku demikian. Ini 0 sama fx, Anda dapat melihat bahwa ternyata fx-nya tuh tetap
lebih dari 0 untuk X-nya berada di persekitaran C. Deltanya ya ini tadi, delta yang terkait sama ini. Gitu. Oke, terima kasih sudah menjelaskan, sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.